pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Halo Farida. Halo Siti, sini terus aku. Farida, dari kemarin tuh aku udah hubungin kamu, tadi kamu gak bisa hubungin. Oh iya kak, maaf banget ya kemarin tuh aku tuh lagi sibuk karena di RT ku tuh kayak ada lomba kebersihan gitu loh dari Kelurahan Putra Bangsan. Jadi tuh aku tuh sebagai anggota Karang Taruna tuh ikut sibuk juga, aduh maaf ya. Gak apa-apa, wah kamu begitu asik ya. Itu kayak ada juara-juaranya gitu. Ada dong, pasti dapat uang lagi biar apresiasi. Nah kalau hadiah-hadiah gitu dananya dari mana sih? Duh, ini masih pagi Siti, ngapain mikirnya kejauhan sih? Apa kita tanya aja ke kelurahan? Kebetulan nih, aku mau ngurus dokumen. Ikut? Ikut? Iya. Kalian penasaran juga? Gak usah ikut ke kelurahan, dengerin aja pemaparan materi tentang penyusunan APBD di Kelurahan Putra Bangsan, Kota Magelang. Yuk! Pertama-tama, mari kita bahas mengenai profil Kelurahan Putra Bangsan. Putra Bangsan adalah salah satu kelurahan seluas 1,33 km persegi yang berada di wilayah Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Kantor Kelurahan Putra Bangsan sendiri beralamat di Jalan Pahlawan nomor 134A, Kelurahan Putra Bangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Kelurahan Putra Bangsan terus berkembang sejalan dengan visi wali kota, yaitu Magelang sebagai kota perdagangan dan jasa yang harmonis, humanis, nyaman, dan juga berkelanjutan. Didukung dengan misi pembangunan, yakni yang pertama menciptakan masyarakat yang bermanfaat, yang kedua, meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan juga berwawasan lingkungan. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan antar umat beragama. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kelima, meningkatkan perekonomian dan pariwisata yang berdaya saing. Dan yang terakhir, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kelurahan Putra Bangsan bergerak melalui struktur organisasi yang tertata di bawah kepemimpinan Bapak Lurah Yani Budi Prasetyo SOS yang bertanggung jawab langsung kepada Camat Magelang Utara yakni Bapak Tri Teguh Widada SOS MSI. Bapak Lurah dibantu oleh sekretaris yakni Ibu Arniati Nintias SE yang bertugas untuk mengelola seluruh urusan administrasi, keuangan, dan juga kepegawaian internal kelurahan. Di bawah lurah sendiri terdapat 3 seksi utama yang melaksanakan fungsi teknis pemerintahan dan juga pelayanan publik. Yang pertama, ada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang dikepalai oleh Ibu Hartati SOS. Yang kedua, ada seksi pemerintahan yang dipimpin oleh Ibu Nur Fajri Rahmawati AMD. Dan yang ketiga, ada seksi ketentraman ketertiban umum dan juga perlindungan masyarakat di bawah pimpinan Bapak Wardoyo SPD. Program dan juga pengelolaan kelurahan dilaksanakan berdasarkan regulasi resmi dari pemerintah Kota Magelang. Antara lain ada Perwali nomor 37 tahun 2010 tentang standar operasional prosedur pelayanan di kecamatan dan kelurahan sekota Magelang. Yang kedua ada Perwali nomor 15 tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga ada Perwali nomor 43 tahun 2022 terkait pedoman dan tata cara pelaksanaan pengawasan perizinan perusahaan berbasis resiko. Selanjutnya kita akan ngebahas gimana sih laporan keuangan di kelurahan itu dibuat dan dilaporkan. Jadi proses penyusunan dan pelaporan keuangan di kelurahan itu sekarang menggunakan aplikasi. Aplikasinya namanya SIPD. SIPD ini singkatan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Nah, dengan SIPD ini sekarang proses penyusunan dan pelaporan keuangan itu menjadi lebih mudah, cepat, dan juga aman. Aman karena yang bisa akses itu cuma pihak yang berwenang aja. Contohnya di kelurahan yang bisa akses cuma lurah, sekretaris, sama PPK-nya.
Nah, dengan SIPD ini, kelurahan itu bisa langsung input data keuangannya. Nanti kalau udah diinput, laporannya itu akan dikirim ke kecamatan lewat aplikasi itu juga. Nantinya kecamatan itu yang akan merangkum laporan dari kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya menjadi laporan neraca untuk OPD kecamatan. Selanjutnya yaitu anggaran. Nah, untuk anggaran tahun 2026 di Putra Bangsa itu udah disusun mulai dari awal tahun 2025 sampai penetapannya. Jadi masih berjalan terus prosesnya sampai sekarang. Untuk yang anggaran tahun 2025 itu pendapatannya cuma dari transfer daerah. Jadi Putra Bangsa itu belum memiliki unit usaha, tapi rencananya tahun 2026 akan mulai menjalankan unit usaha. Kemudian untuk belanjanya itu difokuskan untuk program kerja yang bertujuan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian untuk pelaporan. Nah, untuk pelaporannya ini, kelurahan itu memiliki pertanggungjawaban ke kecamatan. Jadi kelurahan ini akan melaporkan ke kecamatan tiap semester. Jadi 1 tahun 2 kali, tutup buku pada 30 Juni dan juga 31 Desember. Selanjutnya, aku bakal jelasin tentang apa aja sih program kerja yang ada di Kelurahan Putra Bangsan. Nah, di Kelurahan Putra Bangsan itu program kerjanya mengikuti dengan program kerja yang ditetapkan oleh Wali Kota Magelang. Jadi, program kerjanya itu hampir sama seperti sektor kesehatan, lingkungan, pemberdayaan dan ekonomi, dan beberapa sektor lainnya. Seperti contoh, apabila suatu RT atau RW memerlukan adanya pengadaan peralatan atau mungkin seragam, bisa diajukan ke kelurahan dan kemudian dari kelurahan akan memfasilitasi dan membiayai kebutuhan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unit usaha yang ada di Kelurahan Putra Bangsan. Jadi, di Kelurahan Putra Bangsan memiliki unit usaha bernama Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih ini sendiri sudah dibentuk, namun untuk pelaksanaannya baru akan dilaksanakan di tahun depan. Tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, Koperasi Merah Putih ini sendiri berada di bawah pengawasan Dinas Perdagangan, Kelurahan sebagai pembina yang memberi arahan dan bantuan administrasi, dan pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh warga dari Kelurahan Putra Bangsan itu sendiri. Halo, di sini saya Farida akan menjelaskan terkait kendala yang dialami oleh Kelurahan Putra Bangsan terkait penyusunan APBD kotanya. Yang pertama adalah ketidaktepatan estimasi. Jadi, estimasi anggaran yang telah direncanakan itu berbeda dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan atau di realitanya. Jadi, mengakibatkan ketidakefisienan rencana anggaran. Yang kedua adalah keterlambatan informasi. Jadi, pihak Kelurahan Putra Bangsan menerima informasi yang terlambat dari pemerintah kota terkait penyusunan APBD kota. Bahkan, pihak Kelurahan Putra Bangsan menerima informasi terkait penyusunan APBD tersebut itu di bulan awal tahun selanjutnya, yang mengakibatkan molornya penyusunan anggaran. Kendala yang ketiga adalah terkait ketidakpastian pagu anggaran. Jadi, pagu anggaran yang telah ditetapkan dari pemerintah kota kepada Kelurahan Putra Bangsan itu mengalami perubahan yang berkali-kali dan memaksa untuk Kelurahan Putra Bangsan merevisi terkait RAP atau APBD kotanya. Lalu yang keempat adalah perubahan peraturan. Pedoman peraturan untuk penyusunan APBD kota terjadi perubahan yang secara mendadak dari pemerintah kota. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan terkait pembinaan dan pelatihan di Kelurahan Putra Bangsan terkait penyusunan APBD kota. Jadi di Kelurahan Putra Bangsan sendiri ini tidak melakukan pelatihan yang signifikan seperti melakukan diklat ataupun latsar untuk penyusunan APBD kota dan laporan keuangannya. Namun, Kelurahan Putra Bangsan menyelenggarakan kegiatan bernama Bimbingan Teknisi atau BIMTEK terkait penyusunan APBD kota, yang dimana sasarannya adalah lurah, sekretaris, bendahara, kasih, dan kaur yang terlibat. Baik, selanjutnya ke audit laporan keuangan.
Jadi, di Kelurahan Putra Bangsan ini ada audit yang dilakukan oleh inspektorat yang berjalan setiap 1 tahun sekali. Inspektorat melakukan audit ke Kelurahan Putra Bangsan dengan inspeksi langsung datang ke kelurahan dengan melihat langsung prosedur yang berjalan di Kelurahan Putra Bangsan ataupun terkait pemeriksaan dokumen lainnya. Sampailah kita ke tahap penutup. Jadi penutup video ini bisa disimpulkan bahwa Kelurahan Putra Bangsan mengikuti arahan kerja dari pemerintah kota. Lalu untuk transparansi yang dipertanggungjawabkan kepada kecamatan dan kota sudah transparan menggunakan sistem informasi SIPD serta pihak pemerintah kota dan kecamatan mengawasi jalannya penyusunan APBD kota di Kelurahan Putra Bangsan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Sampai jumpa.